Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengatur hubungan sesama manusia, baik sesama muslim ataupun dengan non-muslim. Tentu pola interaksi yang diajarkan oleh agama Islam adalah pola yang mengedepankan nilai-nilai dan etika luhur. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam membuat sebuah tuntunan atau etika dalam bertetangga untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang tua, keluarga, dan orang yang berada di sekitar lingkungannya. Sebagai bagian daripada makhluk sosial, seorang muslim berdampingan dengan orang lain kalau dalam komunitas kecilnya disebut dengan istilah bertetangga. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam mengatur tuntutan dalam bertetangga dikarenakan keberagaman serta perbedaan latar belakang suku, budaya, karakter, bahkan perbedaan ekonomi dalam bertetangga yang berpotensi menimbulkan benturan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, agama Islam mengatur adab atau etika dalam bertetangga. Tujuannya untuk menghindari terjadinya konflik antara satu orang dengan orang yang lain. Oleh karena itu, insya Allah pada video kali ini saya akan membahas ada 4 adab bertetangga. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Hendaknya kita selalu berbuat baik kepada tetangga supaya hubungan terjalin dengan baik, hangat, bahkan supaya semakin akrab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bijil qurba wal yatama wal masakini wa jari dzil qurba wa jaril junub. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada kerabat dekatmu, kepada orang fakir, orang yatim, dan kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Dalam ayat ini dapat kita pahami bahwa agama Islam meletakkan posisi tetangga pada posisi yang dimuliakan dan dihormati, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam kitabnya dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Ini merupakan ajaran bagi setiap muslim untuk menerapkannya, bahwa selalulah berbuat baik kepada tetangga dan menghargai tetangga. Yang kedua, jangan mengganggu tetangga. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Man ya Rasulullah, la ya'man jaruhu bawaik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali bersumpah, demi Allah kalian tidak beriman, demi Allah kalian tidak beriman, demi Allah kalian tidak beriman. Maka ditanya oleh para sahabat, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang yang tetangganya tidak merasa aman dikarenakan keburukannya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita tenggang rasa, jangan sampai mengeraskan suara televisi kita sehingga mengganggu waktu istirahat tetangga. Dan apabila Anda mengadakan acara di rumah Anda, terlebih dahulu etikanya Anda meminta izin kepada tetangga. Tujuannya supaya mereka tidak terganggu dengan acara yang diadakan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ancaman kepada kita melalui lisannya baginda Rasulullah, la yu'minu, kamu tidak beriman karena kamu tidak membuat aman tetanggamu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, adab dalam bertetangga adalah memberi makanan kepada tetangga. Dan ini dipraktekkan oleh baginda Rasulullah. Beliau pernah menyampaikan kepada Abu Jar, ya Aba Jarrin, ija tabakhta marokotan fa aksiru ma'aha wa ta'ahad ila zironaka. Wahai Abu Jar, apabila engkau memasak daging,
maka perbanyaklah kuahnya, kata baginda Rasulullah, lalu berikanlah kepada tetanggamu. Hadis ini mengajarkan kepada kita etika dalam bertetangga, namun jangan kita artikan secara tekstual, hanya memberikan kuahnya saja kepada tetangga. Maksud hadis ini adalah apabila Anda memasak daging 5 potong, maka berikanlah kepada tetangga 1 atau 2 potong. Karena itu merupakan adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, etika yang keempat dalam bertetangga adalah apabila tetangga kita sakit, maka hendaklah kita menjenguknya. Baginda Rasulullah menyampaikan kepada kita, hakul muslim alal muslim situn. Haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Salah satu di antara yang 6 itu, wa idza maridun fa'uduhu. Apabila tetanggamu sakit, maka jenguklah dia dan berikan dia motivasi serta doa supaya cepat sembuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 etika dalam bertetangga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan berumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.